warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 Prodi PGMI semester 3. Kami akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Raudhatul Ulum, Klinterjo, Suko, Mojokerto. Kepo kelanjutannya. Yuk simak videonya. Selamat pagi Pak Nge. Perkenalkan kami mahasiswa dari Istiqnu Al-Hikmah Mojokerto. Sebelumnya mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya. Di sini kami melakukan wawancara mengenai permasalahan manajemen sumber daya manusia yang ada di Madrasah Aliyah Raudhatul Ulum. Yang pertama, Bapak ini menjabat sebagai apa Pak? Saya posisi di sini sebagai kepala madrasah MA Raudhatul Ulum. Sudah berapa tahun Pak? Saya di SK sejak awal tahun pembelajaran 2022 2023. Nanti ini baru satu semester. Dari 2024 terus nanti ke 2024. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, bagaimana proses rekrutmen guru karyawan di lembaga MA Raudhatul Ulum ini Pak? Kira-kira untuk rekrutmen guru yang pertama sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita memang ada yang membutuhkan guru, misal mata yang kosong, pasti kita akan mencari pengganti. Nah, itu bisa dari kolega atau dari teman yang lebih dekat dengan kita dulu, baru kita menempatkan ke yang lain. Kalau memang dari kolega atau teman ini tidak ada di SDM, lalu kita menyesuaikan SDM-nya seperti apa. Misal sains, maka kita basicnya yang juga sains. Kalau yang agama, maka basicnya juga yang agama. Untuk persyaratannya sendiri? Persyaratan tidak ada yang spesial. Yang untuk guru yang sesuai dengan simpatika adalah harus S1. Jadi kalau tidak S1 dia tidak bisa didaftar di simpatika. Mungkin hanya guru ekstra saja, tidak masuk dalam data. Untuk yang kedua, itu bagaimana upaya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada di Madrasah Aliyah Raudhatul Ulum ini terkait baik guru, karyawan maupun siswa. Untuk pengaturan itu sebenarnya ada program kerjanya. Jadi nanti ketika ada program kerja dan itu disesuaikan dengan job desk-nya masing-masing. Misal guru, selain guru beliau menjabat seperti apa, atau misal wali kelas, maka job desk-nya selain guru dia juga wali kelas. Atau selain guru beliau menjabat sebagai kesiswaan, maka dia juga melaksanakan job desk-nya kesiswaan. Atau kurikulum. Maka selain guru, beliau sudah akan menjabat sebagai kurikulum dan melakukan job desk-nya sebagai kurikulum. Kalau TU, ya dia sebagai tata usaha menjalankan job desk-nya sebagai tata usaha. Tapi ketika terlibat dalam kepanitiaan, misal kepanitiaan UAS atau kepanitiaan kegiatan, maka dia juga akan mendapat job desk tambahan sesuai dengan job desk itu SDM-nya. Untuk siswanya bagaimana Pak? Maksudnya ada, kan terkadang itu ada yang masuk dan keluarnya siswa. Ya, memang itu ada hal yang wajar dalam dunia pendidikan ketika ada seorang siswa yang masuk atau keluar. Ya, kalau memang tidak bisa dipertahankan dalam segi akademik dan non akademik, maka terpaksa kita juga harus memutasi. Tetapi kalau bisa dipertahankan dan diperbaiki, ya kita pertahankan dan diperbaiki. Itu untuk yang siswa keluar. Untuk siswa yang masuk, ini ada regulasinya. Selama siswa tersebut masih dalam tanda bisa mutasi masuk, dalam arti bukan siswa kelas 3 di semester genap, maka masih bisa.
dengan dilihat track recordnya apakah dia bermasalah atau tidak. Kalau bermasalah kita coba uji dulu apakah kita mampu meredam masalahnya atau tidak. Tapi kalau sekiranya kita juga melihat bahwa ini akan menjadi masalah untuk madrasah, maka juga kita tidak bisa begitu saja menerima masuk. Untuk yang ketiga, bagaimana peningkatan soft skill SDM yang dimiliki lembaga Madrasah Aliyah Rodatul Ulum? Nah, ini memang sangat perlu dalam peningkatan SDM, termasuk ini adalah program pengembangan madrasah. Jadi misal yang terbaru adalah kurikulum merdeka, maka guru-guru ini diadakan seperti workshop yang memperhatikan pembelajaran tentang kurikulum merdeka, dan kita kebetulan juga sudah menerapkan kurikulum merdeka dan menjadi poiner 2 tahun ini sudah menjalankan kurikulum merdeka. Jadi pada saat awal ada kurikulum merdeka kita mendatangkan pengawas dan mengadakan workshop kepada guru-guru dan SDM semuanya untuk tentang kurikulum merdeka. Tapi tidak terkhusus di situ saja. Nanti ada seperti kolaborasi antar guru yang ini akan menimbulkan guru ini berpengalaman di bidang tertentu, maka akan menularkan kepada guru yang lainnya yang belum paham atau kurang mengerti. Ini ada diskusi antar guru ini untuk meningkatkan SDM. Yang keempat, apa sistem penilaian SDM terkait perkembangan guru di Madrasah Aliyah Rodatul Ulum? Itu sudah menjadi adat ukurannya. Biasanya ada namanya penilaian kinerja guru. Nah, penilaian kinerja guru ini bisa dilakukan supervisi kepada saat guru itu mengajar atau dilakukan penilaian antar teman sejawat. Nah, misal guru A ke guru B melakukan penilaian, nah, ini namanya penilaian teman sejawat. Tapi kalau seperti ada yang penilaian kinerja guru itu memang di format bagaimana guru ini dinilai oleh supervisornya. Misal kalau saya sebagai supervisor, saya masuk kelas dan menilai bagaimana guru A ini mengajar, apakah sudah sesuai dengan RPP-nya atau sesuai dengan modul ajarnya atau ada yang kurang. Maka jika ada yang kurang, ya kita tunjukkan bahwa perlu perbaikan di sisi-sisi yang merasa diperlukan. Untuk penilaiannya itu setiap 1 semester atau 1 tahun atau gimana? Penilaian itu yang wajib itu 1 tahun, atau penilaian wajibnya 1 tahun, tapi juga bisa dilakukan tiap semester. Nah, misal tiap semester yang termasuk sejawat di semester ganjil atau yang PKG-nya dilakukan di semester genap atau dibalik itu nggak apa-apa. Cuma tetap ada di setiap semester, entah itu yang penilaian sejawat, entah itu atau yang penilaian kinerja. Dan untuk yang kelima, bagaimana bentuk kepuasan kerja, keselamatan dan kesejahteraan sumber daya manusia yang ada di lembaga Madrasah Aliyah Rodatul Ulum? Tingkat keselamatan kerja dan kepuasan ini, kalau keselamatan kerja kita punya standar-standar mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Misal kegiatan ekstra atau kegiatan outbound atau kegiatan apa, sekiranya itu kok terlalu berisiko, maka kita tidak mengizinkan. Tapi kalau masih di batas yang boleh diizinkan atau tidak berbahaya, ya kita lakukan. Terus untuk kepuasan ini pasti kita akan mengembalikan kepada orang tua peserta didik, bagaimana mereka merespon sikap kita, program kita dalam 1 tahun. Kita adakan evaluasi dalam rapat awal tahun bagi peserta didik yang baru dan peserta didik yang lama. Mereka juga akan bisa merespon jika ada masukan atau pendapat-pendapat yang mereka merasa kurang puas, maka kita akan memperbaiki program-program kita. Jadi, untuk kesejahteraannya
sendiri bagaimana Pak untuk detailnya? Kesejahteraan SDM ini ya pertama kita sesuaikan dengan honorer mereka, misal jam kerja guru dan tentunya ada memang beberapa guru yang mendapat apa namanya penyesuaian. Jadi gaji yang terlalu rendah kita sesuaikan agar mereka itu mendapat secara pantas. Nah, misal nggak mungkin si ini mendapat gaji terlalu rendah, misal 20.000 ya nggak mungkin. Maka kita adakan penyesuaian dalam 1 bulan ini ada perlu disesuaikan agar dia menerima gajinya tidak terlalu kecil. Nah, akhirnya juga yang lainnya juga masih ditata agar semua mendapat gaji atau honor yang rata. Jadi semuanya bisa mendapatkan kesejahteraan yang baik. Dan setiap kegiatan juga nanti kita akan mendapatkan evaluasi apakah ini sudah cukup seperti ini cukup atau honornya cukup. Kalau sudah waktunya dinaikkan ya kita naikkan, tetapi kalau memang sudah cukup ya. Terima kasih Pak Dwi atas info-info yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak. Oh tidak, ini juga bagus untuk Sudah cukup dan itu sekian menit. I know